Halo Pak Renal, selamat sore. Halo Prita, selamat sore. Selamat sore Pak, gimana kabarnya Pak? Kabar kita nikmati saja, Nikmati kita saja. nikmati saja. Iya, Ya, benar. Nggak kerasa bumi udah sedang 1 bulan. hibernasi. Satu Kenapa? bulan nih, Iya, sedang udah 1 bulan. hibernate. Kalau kalau Oke, marmut itu atau beruang itu di kutub utara itu, kalau musim panas mereka sembunyi dan tidur di dalam lubangnya selama beberapa bulan. Tidak makan, hanya oke, tidur aja begitu. Nah, bumi sekarang dunia ini ekonomi juga semua lagi istirahat, lagi tertidur. oke. Hibernasi ya Pak ya? Hibernasi ya. Nah, oke Pak, jadi selama 30 menit ke depan nih kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Udah banyak juga tapi pertanyaan dari teman-teman opini yang masuk nih. Mungkin langsung aku mulai aja ya Pak ya. Silakan Rita. Oke. Mudah-mudahan saya bisa bantu menjawab. Iya, ini Pak, kalau sekarang ini kan kita lagi krisis ini banyak perusahaan dan bisnis yang menurun cash flow-nya, sehingga menyebabkan terjadinya banyak PHK. Belum lagi kan dari kalangan millennials, dari Gen Z juga baru mau mulai mencari pekerjaan nih atau memulai bisnis pribadi. Nah, gimana sih Pak untuk apa ya kayak kita menghadapi krisis sekarang ini sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk step awalnya gitu karena kita tahu nggak bisa kemana-mana juga gitu. Ya, sebetulnya ini kalau terjadi misalnya kita nggak bisa kerja, orang lain bisa kerja, itu kita bisa gelisah, harus gelisah. Tapi sekarang ini faktanya adalah semuanya tidak bisa bekerja. Semuanya sama pencari kerja baru, semuanya sama-sama tidak pasti keadaannya. Nah, jadi dalam situasi yang sama seperti itu, sama-sama hibernasi tadi, sama-sama terdiam ini, ke depan ini akan kelihatan dalam waktu dekat ini siapa yang lebih siap nantinya. Jadi ada yang sudah tahu keadaan susah, dia hanya diam saja, tidak memperbaiki diri. Ijazah kita tidak cukup untuk bisa bekerja, sudah pasti itu. Maka itu seringkali di kantor-kantor dikasih pelatihan dan sebagainya. Nah, sekarang ini berarti selama kita hibernate ini, selama kita tidak ngapa-ngapain, do something, learn something, offer diri kita. Masalahnya adalah bukan pekerjaan yang tidak ada, tetapi orang tidak bisa bayar. Orang tidak bisa bayar. Jadi uh, daripada sekarang kita nggak ngapa-ngapain, jadi kalau bisa tawarkan diri, saya mau bantu Pak, saya nggak perlu gaji saat ini. Misalnya begitu ya. Tapi kalau Bapak makan siang ngajak saya, misalnya kayak begitu. Jadi jangan membuat diri kita itu menjadi tenaga kita, keahlian kita hilang. Kayak dokter aja, kalau dia selama 1 tahun tidak pernah nangani pasien, tidak pernah nyuntik, dia tidak berani nyuntik orang nanti ya. Jadi Iya. ilmu itu harus dipakai. Jadi masalahnya adalah tidak ada yang bisa bayar hari ini. Itu, jadi kita harus memperbaiki. Oke, mungkin daripada waktunya dihabiskan untuk gelisah-gelisah untuk hal-hal yang nggak perlu ya Pak ya. Jadi mungkin bisa mungkin menambah skill dari rumah itu kan juga bisa. Betul. Termasuk ambil kursus-kursus itu. Sekarang ini kan banyak ada Coursera dan sebagainya. Iya, bisa ambil kursus. Ada juga beberapa mungkin yang karena lagi situasi gini banyak yang gratis juga ya Pak ya, kursus-kursus online gitu ya. Oh, banyak sekali. Bahkan Trial-trial. di YouTube itu juga banyak sekali do it yourself. Ya, do it yourself. Jadi kita tidak ada, istilahnya tidak bisa membuat. Sekarang apapun semua terbuka, tersedia. Kita mau belajar kuantum fisika juga bisa, fisika kuantum. Ada ilmunya, ada yang menjelaskan dengan cara gampang. Oke, nah Pak, kalau ya sekarang kita tahu juga semuanya kan nggak bisa bekerja juga kan. Nah, kalau kartu prakerja sendiri akan bermanfaat nggak sih Pak dalam situasi seperti ini gitu? Dan ada efek apa sih bagi Hmm, mentalitas anak muda zaman sekarang nih pas tahu lagi krisis kayak gini kita nggak bisa gimana-gimana? Tentu tidak bisa buat jangka pendek. Kalau buat jangka pendek tuh kita berpikir hari ini kita gunakan, kita dapat training, kemudian besok kita sudah langsung dapat kerja. Nggak begitu. Karena sekarang ini kalau kalau pengen dapat uang buat besok ya itu bantuan sosial namanya. Tapi kartu prakerja itu investasi. Investasi Hmm. tidak akan kembali dengan cepat. Satu ya. Jadi itu kan yang didapat pengetahuan. Tapi pengetahuan juga sekarang ada banyak di mana-mana. Yang kedua, pengetahuan ini harus diperkaya terus. Jadi tidak cukup hanya yang kita ambil dari kursus-kursus yang ditawarkan dari kartu prakerja. Juga harus diperkaya dengan
dari lembaga internasional. Syukur-syukur kita bisa bahasa Inggris begitu ya, bisa ngikutin ya, yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional. Yang ketiga, orang itu kalau mencari tenaga kerja bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga yang dicari itu adalah attitude, ya, attitude kita. Dan attitude itu antara lain tampak dari gestur kita. Misalnya, apakah dia ketika menatap mata kita kelihatan sincere atau tidak? Ini orang kelihatan kasar atau tidak? Jejak digitalnya, jejak digital. Alhamdulillah sekarang ini buzzer-buzzer politik tiba-tiba menghilang. Rupanya yang bayar lagi tidur juga barangkali. Ya. Jadi ya, apa yang kita tulis di Instagram kita, di Twitter kita, itu akan dipelajari oleh para pemberi kerja. Jadi hati-hati dengan jarimu, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan kata-katamu, karena itu akan menjadi jejak digital yang susah dihapus. Jadi itu semua akan dilihat oleh pemberi kerja. Nah, kalau kita hanya memperbaiki ikut kursus online atau kartu prakerjanya nama pengetahuan, ya kita akan kecewa karena bukan itu saja yang dicari oleh pemberi kerja. Yes. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan masuk dari @hariwahyudi.wi. Gimana agar WFH produktif dan organisasi tetap eksis, Pak? Saya nih dari hari pertama saya WFH sampai hari ini, pekerjaan saya tidak berkurang. Tidak berkurang, tapi saya menikmati. Jadi karena kemana saya tidak perlu macet di jalan, saya tidak perlu pergi. Saya kalau panggil 1-2 orang ke kantor, ke rumah begitu ya, karena di kantor saya di dekat rumah begitu. Saya punya kantor dekat rumah. Tentu saya punya kantor juga di kota. Tetapi kalau panggil tuh gampang 1-2 orang begitu. Nah, jadi bagaimana supaya efektif? Pertama kita harus punya agenda, susun agenda ya. Ada orang yang mau kita temui nggak bisa right away, jadi kita harus jadwalkan. Jadi kalau kita telepon hari ini, baru kita bisa nanti telcon begitu ya, teleconference itu barangkali baru bisa 3 hari lagi. Jadi kita udah jadwal 3 hari ke depan dengan siapa. Demikian juga dengan yang lain. Kemudian kita juga perlu melakukan tahapan maintenance yang selama ini kita jarang lakukan. Bersihkan kamar, buang sampah, kertas-kertas yang bertumpuk, dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah sebulan rambut saya tebal sekali. Kemarin saya bisa potong gitu ya. Karena saya cari tukang potong saya, datang dia ke rumah, dan dia datang dengan alat proteksi diri, pakai masker, dan dia tunjukin sama saya, ini Pak, saya sterilkan ini semua, sudah steril, gimana Bapak ini. Oh, dia bisa langsung dapat sekali potong bisa dengan 3 orang di rumah. Ya, karena rambutnya semua sudah ketebalan semua begitu. Jadi dia dapat pekerjaan menangani 3 orang di rumah tanpa harus dia terima salon. Kalau salon misalnya kita bayar katakanlah berapa? Kita bayar katakanlah 100.000 misalnya begitu ya, atau 200.000, 200.000 kan yang menjadi haknya salon 150.000, dia cuma dapat 50.000 barangkali. Tapi sekarang dia 200.000 menjadi haknya dia, tapi dia datang ke kita. Jalanan kosong, bisa tuh dia isi. Nah, jadi kita jadwalkan, harus kita jadwalkan. Lihat kertas, lihat ini, apa yang mau kita lakukan, dan pikirkan apa yang akan berubah setelah ini. Karena ini berubah semuanya. Jangan-jangan kondisi normalnya ini kayak gini nih. Kita kan menikmati di udara bersih, bisa matahari di rumah, ya kan? Bisa menikmati matahari di rumah, bisa menikmati jalanan yang sepi. Wah, enak bener deh kalau kayak ini. Coba kalau kita bisa ke depan terus kayak gini. Ditambah dengan adanya pekerjaan. Kalau sekarang kan ini karena pekerjaannya hibernate kan, istirahat. Tapi nanti ke depan harus ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan dari rumah. Gitu. Oke, mungkin ya paling simpelnya sebenarnya kita time management diri kita sendiri ya Pak ya, dengan bikin agenda, bikin schedule. Karena ya sih kalau di rumah aja tuh jadi untung 2 jam lah Pak kira-kira, karena nggak kena macetnya Jakarta. Dan langitnya biru gitu ya. Langitnya jadi biru, bagus benar. Iya, langitnya jadi cantik loh, nggak kena polusi. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, mohon saran bagi para pengusaha muda yang baru akan memulai bisnisnya dan ternyata harus menghadapi situasi seperti ini. Apakah harus menunda atau mengganti jenis usaha atau gimana ya Pak baiknya? Usaha hari ini itu berbeda dengan usaha orang lama. Jadi kita jangan menggunakan cara berpikir orang lama.
Kalau orang lama itu merubah bisnis itu susahnya setengah mati. Karena orang lama itu kalau berbisnis itu namanya capex. Kalau anak-anak muda berbisnis itu namanya opex, operational expenditure. Kalau yang dulu capital expenditure. Misalnya komputer aja dulu harus beli. Mau bikin startup harus punya komputer yang banyak dan harus ada server. Sekarang servernya kan semua di cloud. Kita hanya bayar variable cost-nya saja. Jadi bisnisnya itu mudah untuk dilakukan rubah-rubah, tidak harus membeli pabrik, tidak harus menyewa kantor, tidak harus menyewa tempat, peralatan dan sebagainya. Semua bisa kita lakukan, serba intangible, serba apa ini ya, serba variable cost, biayanya biaya variabel, bukan biaya fix. Nah, uh, bisnis intinya adalah berpikir. Jadi ketika suasana berubah, kita mikir, gitu. Kita mikir, kemana sih ini pindahnya begitu? Ya, kemana ini pindahnya? Ada yang hilang, ada yang pindah. Nah, pindahnya ini harus kita deteksi dan kita cari. Kemana ini? Apa? Ketika nggak ada, kita harus pikirkan gimana. Misalnya gini ya, um, saya berpikir untuk membuat perusahaan logistik. Oh, keren bener kan perusahaan logistik kan? Orang berpikirnya harus punya truk, harus punya pesawat, harus punya segala macam. Dari mana? Itu kan mahal sekali kan. Tapi saya tahu hari ini pesawat banyak yang nganggur. Pesawat nganggur, truk nganggur. Saya tinggal menghubung-hubungkan aja. Ada Yes. barang di mana saya hubung-hubungkan begitu. Terus kemudian kita mau ekspor. Jadi rumah perubahan ini sebagian resourcesnya ini saya alihkan sekarang, anak-anak di rumah perubahan jadi eksportir gitu ya. Jadi eksportir. Apalagi sebentar lagi ada Get Challenge, dari Alibaba dan rumah perubahan. Jadi saya dorong tuh orang-orang untuk ikut ya, global e-commerce talent ya. Jadi nanti mereka bisa mendapat pendanaan, bisa menjadi populer, kemudian bisa ikut kompetisi-kompetisi global dan lain sebagainya di Get Challenge itu. Nanti coba cari beritanya. Nah, tapi begitu kita mau ekspor anak-anak ini, Pak nggak ada kapal Pak. Kapal penumpang ini kita mau kirim ikan segar ke Hong Kong begitu ya. Ke Tiongkok kan mulai bangkit nih. Permintaan ikan terbanyak karena itu makanan sehat. Nggak ada pesawat Pak. Pesawat penumpang semua hold. Ya, kita lihat kan di airport semua hold, nah, berhenti itu pesawat. Jadi satu-satunya jalan adalah harus charter. Waduh, kita nggak punya uang. Tapi kan kita mendengar pemerintah ini mengirim pesawat Garuda untuk membawa alat proteksi diri dari luar negeri yang kita beli, gitu kan ya. Kemana arahnya? Oh, ke negara X. Coba lakukan lobby-lobby, begitu ya, supaya balik UMKM ini bisa diangkat dengan menggunakan pesawat yang berangkatnya kosong itu. Dikasih itu sama pemerintah, ya dikasih sama pemerintah. Kan kita charternya buat pulang, kalau buat berangkat Garuda pakai aja katanya, jual aja katanya begitu. Dan harganya juga terjangkau buat UMKM. Jadi karena kita berpikir, akhirnya ketemu jalan begitu. Jadi saran saya bagi anak-anak muda saatnya sekarang selalu berpikir kayak APD waktu dokter-dokter bilang nggak ada APD. Kan ada yang berpikir kemudian bikin masker dari kain, ya. Ada yang bikin masker dari batik yang tidak perlu izin WHO karena kain kan. Ada Yes. lagi yang bikin pabrik garment beralih jadi bikin, karena dia bikin garment nggak laku kan sekarang ini di mall kan, nggak ada yang banyak yang beli. Jadi Iya. dia bikin alat proteksi diri dan sekarang Indonesia bisa ekspor APD begitu. Jadi jangan tangisi yang ini, pasti ada peralihan gitu. Ada di dekat rumah saya seorang pedagang yang, aduh saya lihat bahagia sekali saya lihatnya. Orang tuh jual sayur kan pagi hari, jam 9 begitu datang pakai mobil, bak gitu ya. Si Ucok tetangga saya bikin jual sayur, itu jam 4 sore. Ya, jam Oke. 4 sore. Ibu-ibu lagi dari kampung keluar, lihat itu ada tomat seger-seger, sayuran hijau begitu bagus, ya, ada tahu bagus. Mereka kemudian masak buat malam hari itu belinya sore. Ya, beli sore buat masak malam hari. Sayuran seger bahkan buat besok pagi mereka belinya sore hari ini. Seger-seger. Si Ucok bilang begini sama kami. Kalau yang pagi hari jatah buat makan siang itu sudah ada haknya orang-orang lain. Nah, sekarang nih Yes. jatah malam itu haknya saya. Saya buka di sini. Dan orang gak ada yang mikirin. Nah, seperti itu. Karena orang di rumah, jam 4 sore sudah ada di rumah begitu. Jadi Ucok ini pinter. Dia lihat jam 4 sore Butuh waktu dulu nggak apa? ada orang di rumah. Ya, sekarang udah ada di rumah. Nah, mereka beli sayurannya si Ucok. Sehat lagi. Jadi intinya adalah think.
think. Karena bisnis itu harus jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang harus Yes. kita bangun buat jangka panjang, tapi jangka pendeknya ini harus cash-nya, cash flow-nya harus masuk, kira-kira gitu. Oke, Pak. Wow. Saya belajar banyak juga nih jadinya, Pak. Oke, saya lanjut ya, Pak ya. Pertanyaan dari Edmu Nagung. Menurut Profesor, perusahaan seperti apa yang bisa survive walaupun kondisi seperti ini? Apakah perusahaan IT salah satunya? Selalu dalam setiap krisis ada the loser, ada the winner. Potentially winner and potentially lose, gitu ya. Nah, potentially yang loss kita udah tahu siapa saat ini. Kita ngomong jangka pendek ya. Saat ini yang loss itu adalah hiburan, entertainment, ya, travel kita sudah tahu. Kemudian juga kita lihat lagi adalah bisnis-bisnis yang ada di toko. Ya, ada physically harus ketemu orang. Rumah sakit aja dokter sekarang tidak berani ketemu pasien, kira-kira begitu. Nah, yang potentially win itu siapa? Sudah pasti adalah kesehatan, terutama yang pakai online. Karena dokternya tidak berani ketemu dengan pasien, tapi kalau dokter online berani kan? Ya, yang bikin obat-obatan, vitamin, alat kesehatan ini win hari ini. Kedua, telekomunikasi. Ya, telekomunikasi ini walaupun pemakaian di perkantoran turun, tetapi pemakaian di perumahan, termasuk paket-paket data kayak kita ini naik, gitu ya. Telekomunikasi akan naik. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah segala sesuatu yang nanti ada hubungannya dengan hal-hal yang bisa dipecahkan karena adanya work from home ini. Misalnya belanja online ini beberapa marketplace yang tadinya sepi, yang tadinya biasa aja tiba-tiba boom naik ya. Zoom tiba-tiba harga sahamnya naik. Ya. Apalagi ya segala sesuatu yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam jangka pendek itu akan sangat dibutuhkan hari-hari. Oke, Pak. Aku lanjut ke apa sikap yang paling baik diambil di tengah lesu ekonomi akibat pandemi? Mengambil posisi pegang cash atau tetap bisa melakukan investasi untuk jangka panjang, Pak? Tergantung uangnya. Kalau uangnya punya banyak, ya harus jangan ditaruh di satu keranjang. So, berbahaya sekali kalau kita punya telur. Itu kan uang kayak telur. Telur itu tidak boleh taruh satu keranjang. Kalau keranjangnya pecah, keranjangnya jatuh, pecah semua. Jadi kita harus taruh di beberapa keranjang. Jadi kalau jatuh satu, ya cuma satu itu yang pecah. Seperti apa yang dilakukan oleh Masayoshi Son, investor besar dunia itu, ya SoftBank. SoftBank itu buntung pada waktu dia harga saham Uber jatuh, ya. WeWork jatuh. Wah, orang bilang wah saatnya berakhir. Dia ketawa, dia bilang enggak, itu kan yang turun cuma 1-2. Saya ruginya katakanlah 17 miliar. Tapi saya untung di sini 45 miliar. Jadi ternyata di tempat lain ada kenaikan begitu. Karena dia tidak menaruh di satu keranjang. Dia sebarkan resiko-resikonya. Nah, sama dengan ilmu memegang aset atau kalau kita sebut uang itu aset lah ya. Kita timbang-timbang, kalau kita uangnya nggak banyak, pasti cash-nya juga nggak banyak kan. Ya kita utamakan kita bisa hidup sehari-hari lah, itu sudah pasti. Tapi once kita mempunyai kelebihan, kita sebar-sebar. Satu, mungkin di tanah. Tanah harganya akan naik terus, tetapi tidak liquid, tidak bisa dijual dalam waktu cepat. Apalagi kita butuh duit, itu jualnya rugi, jual rugi itu kalau jual tanah ya. Kalau kita sabar, pada saat orang butuh, harga bisa naik. Tapi juga ada emas. Emas ini lama sekali naik. Tapi dalam keadaan sekarang, orang pegang emas. Karena harga emas tiba-tiba jadi naik, dan emas itu jadi andalan. Yang ketiga, kalau kita pengen setiap saat bisa diambil, ya taruh di bank. Ya, taruh di bank. Gitu. Jadi jangan terlalu khawatir juga, Indonesia ini inflasinya rendah kok. Indonesia, saat-saat ini Indonesia termasuk inflasinya rendah. Stok pangan cukup. Jadi walaupun ada berita-berita segala macam, dolar kembali lagi. Kemudian yang keempat adalah saham. Kita bisa mainkan saham. Kalau saham lagi jatuh tuh enak tuh buat beli tuh. Ya, ya jangan cemaskan suara-suara yang politik gitu. Kalau harganya lagi naik-naik, kita nggak punya kesempatan beli. Kita nggak tahu kan kita beli tiba-tiba pas lagi naik, tiba-tiba kita beli turun.
Tapi sekarang kalau lagi turun, lagi rendah, kita tungguin terendah. Adik, kira-kira udah cukup rendah nih. Udah turun 20%, 25%, 30%. Nanti, kalau kembali keadaan normal, dia bisa naik lagi di atas 20% lagi. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, sekarang nafas kita berapa lama? Kalau nafas kita jangka pendek, kita cuma jual beli aja, tunggu. Lagi turun dia, turun kita beli. Begitu naik sedikit, kita jual. Ntar kita beli lagi yang lagi turun. Ya, kita mainkan seperti itu. Tapi kalau nafas kita panjang, jadilah seperti Warren Buffett, beli di saat krisis. Ya. Misalnya kayak gini loh sekarang. Banyak orang jual tanaman, jual pohon. Gitu. Tapi sekarang saya mau beli pohon, nggak penting beli pohon gitu loh. Sekarang bukan prioritas. Tapi saya berpikir, kalau saya beli pohon sekarang, harga lagi murah. Mungkin orangnya mau jual gitu ya. Harga pohon pinang merah tadinya 350.000, barangkali saya dapat 150.000. Jadi saya belinya sekarang begitu, ya. Tapi kalau saya datengin dia tetap bertahan dengan harga normal, saya nggak jadi beli begitu. Saya nggak jadi beli. Tergantung kebutuhan. Dia juga tidak butuh artinya kan. Tapi ada orang yang lagi butuh cash 150 dijual. Begitu kira-kira pilihannya. Oke, Pak. Aku lanjut. Pertanyaan dari Yuka Ristia. Pendapat Profesor tentang apakah COVID-19 ini sebenarnya sedang mempersiapkan kebiasaan Society 5.0? Ah, ya, Society 5.0 memang ditujukan untuk ke sana. Dipelopori oleh Jepang untuk menjawab revolusi industri 4.0 tapi dengan kehidupan yang lebih baik ya. Karena kayak misalnya gini deh, sekarang Telkom kembangkan namanya Peduli Lindungi. Itu kan pakai Bluetooth tuh. Ya, pakai Bluetooth. Jadi kalau kamu masuk di satu area atau di satu supermarket, banyak orang yang penderita COVID-19, itu dia langsung kasih tahu tuh. Kamu masuki zona merah, bahaya gitu, segera keluar misalnya kayak gitu. Nah, itu smart living. Smart living. Jadi kehidupan yang kita dibantu oleh keadaan-keadaan seperti itu. Kalau sekarang pabrik tutup, produksi nggak ada. Tapi kalau nanti pakai 4.0, industri 4.0, itu ada namanya disebut collaboration robot atau cobot. Ya, cobot. Cobot itu artinya robot yang bisa bekerja sama dengan manusia. Jadi di sini robot gitu ya. Dia ngambil parts, dikasih tangan ke saya, terus saya taruh di begini, tangannya nyambut. Ya, kalau kita lagi jalan, dia lewat depan saya, dia ngalah gitu, ada sensornya gitu, dia minggir gitu. Kalau dalam film-film kan robot tuh bisa jadi kejam sama kita karena dia mesin yang nggak berpikir gitu. Tapi sekarang namanya collaboration robot dan bisa dioperasikan dari jarak jauh gitu. Jadi kalau ada pandemi lagi karena uh, virus ini kan bermutasi ya. COVID-19 ini katanya sudah ada variannya, sudah ada 3 yang terdeteksi oleh dokter. Dan sebagai wujud kelanjutan dari H1N1 atau flu burung itu. Jadi dia kan bermutasi. Bermutasi. Nah, artinya apa? Artinya kehidupan ini tidak akan seindah lagi seperti dulu. Akan ada dibutuhkan cara-cara kehidupan baru yang kita harus siap setiap saat. Supaya kita bisa survive. Manusia ini supaya survive berkelanjutan dan sebagainya. Jadi cara-cara baru, termasuk mendeteksi penyakit. Sekarang saya dengar salah satu perusahaan telekomunikasi dari Tiongkok sedang membuat satu smartphone yang bisa dengan cepat bisa mendeteksi keadaan paru-paru kita. Ya, kalau kena COVID langsung bisa ketahuan ada putih-putihnya di mana dan sebagainya. Ini namanya kecerdasan buatan. Nah, nanti dengan quantum computing, karena kuantum itu adalah fisika yang bentuknya makin kecil ya, itu nanti akan terjadi namanya superposition. Kalau superposition, mereka bilang katanya kalau sekarang kan ya atau tidak, klik atau tidak klik. Kalau klik mati, klik jalan, tidak klik off gitu. Nanti bisa dua-duanya sekaligus, 0 and 1 itu bisa come together. Itu namanya superposition. Jadi sedang dibuat teknologinya ke arahnya ke sana, ini akan sangat merubah kehidupan. Jauh lebih canggih lagi dari sebelumnya. Oke.
Pak, ini masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak, karena ternyata udah Hmm. 30 menit juga kita ngobrol-ngobrol. Nggak berasa ya Pak ya? Ini Ya. pertanyaannya, oh ini lebih ke mohon saran Pak Prof. Karakter seperti apakah yang harus dimiliki millennials dan juga Gen Z agar dapat berkembang menghadapi perekonomian lokal maupun global setelah pandemi ini berakhir? Eh, Setelah saya lihat-lihat, ini gini, virus itu kan bermutasi ya. Manusia itu beradaptasi. Oke. Manusia beradaptasi. Charles Darwin pernah mengatakan yang mampu bertahan itu, yang survive nanti, survival, the Mm-mm. fittest, bukan the strongest. Jadi yang paling fit, cocok. Nah, fit itu adalah kita fit nggak nih dengan lingkungan kita gitu. Kalau kita nggak fit dengan lingkungan kita, kita punah. Dinosaurus itu besar, kuat, punah. Kenapa? Dia tidak fit dengan zaman ketika manusia yang tadinya adalah Homo erectus berubah menjadi Homo sapiens. Atau tadinya adalah kera berubah menjadi manusia, menjadi Homo sapiens, Homo erectus begitu ya. Kemudian manusia bisa memasak, manusia bisa menggunakan cara-cara baru dan lain sebagainya. Jadi um, yang paling penting itu adalah survive sekarang. Nah, supaya bisa survive, kita harus beradaptasi. Nah, supaya bisa beradaptasi, maka semua orang itu harus bisa melakukan yang namanya eksplorasi, bukan Eksplorasi. eksploitasi. Jadi perhatikan nggak, Steve Jobs itu tidak pernah belajar IT waktu kuliah. Ya, Bill Gates juga nggak pernah, dulu belum ada ilmu itu begitu. Tapi mereka melakukan eksplorasi, explore. Di ruangan saya ini sering datang anak-anak muda yang kami invest untuk menjadi startup besar begitu ya, karena kami punya venture capital company di sini dan diinvest begitu. Terus mereka datang, saya tanya, kamu belajar IT-nya dari mana? Dulu Pak, waktu saya masih SMA tuh saya sering beli buku-buku mengenai coding, saya cari-cari sendiri, saya explore aja. Katanya explore gitu, explore. Yes. Jadi dia mencari gitu, mendalami, dia buka, dia sibuk aja. Jadi saya suka terkagum-kagum melihat anak-anak muda yang di depan komputer mencari apa sih dia? Dia mencari. Berapa tahun kemudian anak yang dulu kita marah-marahin itu ya, karena kayak anak malas di rumah, ternyata sudah menjadi pembuat game, Wow. ya, juara game dunia, ya bisa bikin coding A, coding B, bikin startup dan kita nggak nyangka sekarang mereka jadi orang-orang hebat. Karena apa? Eksplorasi. Jadi karakternya harus eksplorasi dan kemudian mentalnya jangan jadi mental penumpang, tapi mental pengemudi. Itu disebut dengan self driving. Nanti deh kita cerita lagi. Oke, mental pengemudi ya Pak ya. Aku nyatet Yes. beberapa supaya aku bisa konklusiin juga. Jadi mungkin tadi virus itu bermutasi, tapi kita sebagai manusia kan beradaptasi. Mungkin jangan stop untuk belajar, terus explore, dan punya mental pengemudi gitu ya Pak. Bukan mental penumpang nanti nih setelah Betul. pandemi ini berakhir. Oke Pak Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Cepet banget, gak kerasa Sama-sama. 10 menit. Saya dapat banyak ilmu. Semoga teman-teman pembaca opini juga pasti dapat banyak ilmu tadi dari sharing kita walaupun singkat. Terima kasih Ya. Pak sekali lagi. Sama-sama, Sehat-sehat makasih selalu. Berita. Iya, Makasih. Pak. Oke. Guys, gimana? Sumpah nggak berasa banget. Ngobrolnya cepet banget 30 menit. Tapi tadi dapat banyak pelajaran pastinya ya. Yang pasti tadi pertanyaan terakhir sebenarnya bagus banget tuh. Jadi tadi kan aku nanya gimana sih caranya millennials dan juga Gen Z apa sih yang harus kita karakter apa sih yang harus kita punya gitu sampai nanti pandemi ini selesai. Tadi menurut Pak Profesor Renat Kasali jawabannya adalah kita ya harus terus explore gitu, jangan berhenti buat belajar karena kita sebagai manusia kan juga beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini kan gitu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton IG Live-nya Opini. Semoga tadi banyak ilmu yang bisa diambil. Thank you. Aduh, aku agak jadi grogi nih tadi ngobrol sama Pak Renald. Kalau tadi aku minta maaf kalau misalkan tadi ada pertanyaan yang nggak sempat kebaca. Nanti mungkin bisa di next session. Terima kasih semuanya.